Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali dengan saya Togar Purba saudara, tepatnya di hari Selasa tanggal 28 bulan Maret 2023. Seorang keselam Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam waktu yang Tuhan telah sediakan saudara melalui ibadah di pagi hari ini. Kiranya ya saudara kasih dalam Tuhan yang telah bangun, mari kita dapat duduk diam sejenak untuk dapat mendengarkan firman Tuhan, untuk dapat juga bersekutu dengan Tuhan, dan kiranya segala hal yang akan kita kerjakan saudara, baik itu pagi, siang, malam, yang kita tidak tahu seorang Islam Tuhan, ketika kita bersekutu kepada Tuhan, itu akan memberikan hasil yang baik, baik itu setiap yang akan kita kerjakan seorang Islam Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan. Untuk itu kita bersama-sama bawa di dalam doa seorang Islam Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat pada pagi hari ini ya Tuhan, Kau telah membangunkan kami. Sebentar ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Bapa. Sampaikanlah ya Tuhan pesan-pesan firman-Mu ya Bapa untuk kami ya Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan terambil dalam kitab Mazmur 24. Mazmur 24 ayat 1 sampai 6, begini bunyi firman Tuhan saudara, yang dikatakan, Tuhan yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Selah. Demikianlah bunyi firman Tuhan dari kitab Mazmur 24 ayat 1 sampai 6. Nah saudara, kalau saudara membaca perikop ini adalah perikop untuk yaitu Raja Kemuliaan. Raja Kemuliaan itu adalah Tuhan itu sendiri yang berada di bait Allah saudara. Dan kita menyaksikan di sini di mana ungkapan ini dikatakan Mazmur Daud. Daud memiliki sesuatu hal kelebihan dalam karunia yang dia kembangkan seorang keselam Tuhan, yaitu dia bermazmur. Dia memuji nama Tuhan melalui apa? Melalui suara yang dimiliki, bahkan juga melalui talenta yang dimiliki, yaitu dia bermain kecapi, dia bermain seorang keselam Tuhan, musik saudara untuk menyenangkan nama Tuhan. Itulah kelebihan daripada Daud, dan dia begitu suka kepada hal-hal untuk menyenangkan nama Tuhan saudara, sehingga setiap hal yang kalau kita mendengarkan pada pagi hari firman Tuhan, sesuatu yang telah diungkapkan oleh Daud ini melalui pujian, melalui dia bermazmur seorang keselam Tuhan, yang dikatakan di ayat pertama ini, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya. Jadi ungkapan Daud, dia meyakinkan, dia percaya bahwa segala hal yang ada di bumi ini seorang keselam Tuhan, itu semua oleh karena Tuhan. Baik itu segala isinya, baik itu juga yang dikatakan firman Tuhan ini, dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi pujian yang dibawa oleh Daud itu saudara, baik itu nyanyian-nyanyian, hal-hal untuk menyenangkan nama Tuhan, maka dia mengungkapkan segala kebesaran Tuhan, bahwa segala sesuatu yang dia berbicara tentang alam semesta ini, itulah karya Tuhan seorang keselam Tuhan. Jadi rasa syukur dia yang dia ungkapkan melalui pujian ini
membawa supaya di saat itulah orang-orang dapat mengingatkan akan kebaikan Tuhan, saudara. Maka dikatakan di sini seorang kasih dalam Tuhan, dikatakan di ayat 4, di ayat 3, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Bagi mereka yang merindukan untuk datang kepada Tuhan, seorang kasih dalam Tuhan. Kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara, untuk dapat bisa naik ke gunung Tuhan, untuk dapat naik untuk memuliakan nama Tuhan, untuk dapat mengagungkan nama Tuhan, untuk dapat menyediakan waktu buat Tuhan, seorang Islam Tuhan. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Jadi sesuatu ungkapan dari pertanyaan daripada Daud ini, saudara. Jadi apa yang ditanya oleh dalam pujian ini yang dijawab berikutnya oleh Daud ini yang lewat dia bernyanyi seorang Islam Tuhan, dia berkata yang orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang mau datang ke dalam Tuhan, orang yang merindukan untuk bersekutu kepada Tuhan, bahkan ketika orang itu sudah datang kepada Tuhan, seorang Islam Tuhan, yang diungkapkan di dalam pujian oleh Daud ini yang berkata yang bersih tangannya. Apa itu yang bersih? Orang yang bersih tangannya yaitu orang yang dijauhi untuk memukul seorang. Melakukan kekerasan itu harus dijauhi dan melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap tangannya. Tuhan menciptakan kita, salah satu dalam tubuh ini adalah tangan kita, saudara. Bukan tangan untuk memukul, bukan tangan untuk melakukan kekerasan, bukan tangan untuk membunuh seorang Islam Tuhan. Melainkan tangan diciptakan Tuhan adalah salah satu juga bagaimana tangan kita adalah tangan yang kudus, saudara. Jadi tangan yang tidak bercacat, yang tidak melakukan kesalahan oleh karena tangan, saudara kasih dalam Tuhan. Tangan kita bisa berbuat salah, tangan kita bisa juga mencelakakan orang, tangan kita juga bisa membunuh orang, saudara. Itulah ciptaan Tuhan, tangan kita. Maka dikatakan oleh Daud ini supaya orang yang mau datang kepada Tuhan harus bersih tangannya, saudara kasih dalam Tuhan. Ini hal yang sangat luar biasa diungkapkan oleh Daud itu dalam pujian. Jadi kehidupan kita dalam hal terhadap tubuh ini yang kita miliki, tangan ini, seorang Islam Tuhan, jangan sekali-sekali yaitu tangan kita melakukan kesalahan. Jangan sekali-sekali tangan kita melakukan dosa, seorang Islam Tuhan. Bahkan kejahatan itu yang bisa mencelakakan orang. Melainkan tangan kita haruslah dibawa untuk juga datang kepada Tuhan untuk bermazmur, saudara. Seperti apa tangan? Ya misalnya kita lipat tangan berdoa, misalnya kita angkat tangan menyembah Tuhan, seorang Islam Tuhan. Itulah yang harus kita persembahkan juga, seorang Islam Tuhan. Dan inilah ungkapan daripada Daud bahwa orang yang bersih tangannya dan juga seorang Islam Tuhan kembali kepada firman Tuhan yang murni hatinya. Kehidupan kita sebagai orang percaya memang untuk dibawa untuk murni, saudara. Murni hati kita, murni segala sifat kita yang telah diperbaiki, itulah yang akan dibawa oleh kehidupan kita semenjak kita mengenal Tuhan. Murni dari segala, mungkin ada sifat kita yang busuk, mungkin ada kehidupan kita yang sampah-sampah, yang ada hati kita yang tidak baik, seorang kasih dalam Tuhan, itu harus kita buang. Jadi misalnya iri hati, cemburu, seorang kasih dalam Tuhan, melakukan hal-hal pikiran kotor, jadi itu semua harus dibuang, seorang kasih dalam Tuhan, yang murni hatinya. Kehidupan kita sebagai orang percaya untuk datang kepada Tuhan yaitu murni artinya, seorang kasih dalam Tuhan, bersih hatinya, kudus hatinya, seorang kasih dalam Tuhan. Jadi kenapa harus kudus? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kudus, saudara. Tentu maha kudus akan sangat tidak elok sepertinya kalau kita orang yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa, bahkan kita yang tidak kudus, seorang Islam Tuhan, dibawa untuk dapat kudus, saudara.
Dibawa untuk supaya murni hati kita, seorang Islam Tuhan. Inilah ungkapan daripada Daud, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Jadi tipu daya atau melalui perkataan seperti disampaikan kemarin seorang Islam Tuhan tentang dusta, itu harus juga seorang Islam Tuhan dapat ditanggalkan, yang dijauhkan dari segala penipuan-penipuan yang bisa juga hal itu di hal yang tidak baik, seorang Islam Tuhan. Maka di dalam hal ungkapan Daud ini sesuatu yang sangat luar biasa, seorang. Bahkan juga berikutnya, seorang Islam Tuhan, di ayat berikutnya, di ayat 4, dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, saudara, inilah kehidupan kita orang percaya. Di samping tangan kita harus bersih, di samping juga hati kita harus murni, di samping juga itu mulut bibir kita dijauhkan dari segala sumpah palsu, seorang Islam Tuhan. Jadi kehidupan kita dibawa dari hal untuk bersih, seorang. Jadi dibawa untuk hal-hal yang kudus, seorang Islam Tuhan. Meskipun untuk hal itu sangat sulit, tetapi ingatlah bahwa ketika kita melakukan hal-hal seperti yang disampaikan oleh Daud ini, seorang Islam Tuhan, tentang hal orang yang bersih tangannya, tentang hal yang murni hatinya, dan dijauhkan dari sumpah palsu yang harus kita jauhkan, seorang Islam Tuhan, ada hal yang sangat baik dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan kita mengalami apa, seorang Islam Tuhan? Mengalami dampak yang kita lakukan akibat kita melakukan, menanggalkan hal-hal yang tidak baik, seorang. Dampaknya kalau kita membaca di ayat 5, seorang Islam Tuhan, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sangat luar biasa ketika seseorang sudah berusaha, sudah mau datang kepada Tuhan, bahkan menanggalkan hal-hal yang dalam kehidupan lamanya, seorang Islam Tuhan, dia akan disediakan berkat, saudara. Jadi berkat itu akan dapat disediakan Tuhan. Bahkan Tuhan melalui pujian yang diungkapkan oleh Daud ini yang akan menerima berkat, seorang Islam Tuhan. Jadi ini sebenarnya berkat itu sudah di depan mata kita. Ketika kita menanggalkan hal-hal yang lama itu, bahkan sifat kita yang kita tanggalkan yang tidak baik itu, akan menerima berkat dari siapa, saudara? Dari Tuhan kita. Itu diungkapkan daripada Daud. Daud mengungkapkan ini karena dia juga berdasarkan pengalaman dia. Pengalaman bersama dengan Tuhan. Seperti yang tadinya dia gembala sapi, gembala domba, seorang Islam Tuhan. Tuhan memakai dia menjadi seorang raja. Itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, seorang Islam Tuhan. Jadi kehidupan dia berdasarkan pengalaman, maka diungkapkan pujian ini, maka dinaikkan ini, seorang Islam Tuhan. Dia berkata melalui pujian ini, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkannya, seorang Islam Tuhan. Kehidupan kita sebenarnya tidak perlu khawatir kalau kita mau tetap seorang Islam Tuhan panjang umur, mau tetap sehat seorang Islam Tuhan. Ingatlah ketika kita melakukan yang murni, melakukan yang baik seorang Islam Tuhan, cepat atau lambat itu akan Tuhan sediakan seorang Islam Tuhan. Seperti ungkapan yang diungkapkan oleh Daud ini. Jadi inilah sesuatu yang akan kita terima, seorang. Yang akan diberikan kepada orang-orang yang berusaha, yang mau datang ke gunung Tuhan yang kudus, yang mau berusaha untuk dapat seperti menyediakan waktu buat Tuhan, seorang Islam Tuhan. Seperti pada pagi hari ini. Jadi pentingnya ketika kita datang kepada Tuhan yang terus-menerus, seorang Islam Tuhan, tidak jemu-jemunya, tidak bosan-bosannya. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita datang kepada Tuhan, itu Tuhan perhitungkan, saudara. Bahkan Tuhan akan melakukan segala sesuatu untuk kehidupan kita, supaya kehidupan kita baik, seorang Islam Tuhan. Jadi inilah hal yang sangat pesan yang
yang pada pagi hari ini untuk dapat kita lakukan, menanggalkan hal-hal yang mungkin ada dalam kehidupan kita, supaya kita dapat tanggalkan itu semua, saudara kasih dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum saya mengakhiri ibadah ini, saudara kasih dalam Tuhan, saya mengucap terima kasih buat Trisandi, terima kasih buat Mas Surana, terima kasih buat Pak Siagian, dan terima kasih buat Teguh, dan terima kasih buat saudara-saudaraku yang lain, saudara Islam Tuhan. Mari kita duduk diam sejenak untuk dapat kita lipat tangan bersatu untuk melakukan segala aktivitas kita sebelum kita beraktivitas. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik ya Tuhan. Firman-Mu yang menasihati kami ya Tuhan, membimbing kami supaya kehidupan kami ini ditanggalkan hal-hal yang lama ya Tuhan. Sifat kami yang kadang masih tidak baik ya Tuhan Yesus. Ada sifat buruk ya Bapa, tetapi melalui firman-Mu yang kami saat ini kami dengarkan ya Bapa, biarlah Engkau mengajari kami supaya kami mampu menjadi ya Tuhan orang yang bersih tangan kami, baik itu juga murni hati kami, dijauhkan juga dari segala tipu daya ketika kami berusaha untuk melakukannya Bapa. Begitu juga dengan sumpah palsu ya Tuhan. Tolonglah kami, Engkau bawakanlah kami ya Tuhan Yesus, seperti nyanyian daripada Daud ini yang diungkapkan di dalam Mazmur Daud ya Bapa. Oh Tuhan, Kau berkatilah ya Bapa yang baik. Saat ini kami terima ya Tuhan firman-Mu ya Tuhan, yang mengajari kami, yang membimbing kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Saat hari ini aku berdoa buat saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan berkatilah saudara-saudaraku ini dalam kehidupan mereka, apapun persoalan mereka, apapun pekerjaan mereka. Mari Tuhan, Kau campur tanganlah ya Bapa, agar kehidupan saudara-saudaraku ini sebagaimana mestinya Tuhan, Engkau campur tangan ya Tuhan, menjadi berkat bagimu ya Bapa. Pakailah saudara-saudaraku dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka bekerja di kantor, di perusahaan, tempat mereka bekerja ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan saudara-saudaraku ini Bapa. Biarlah ya Tuhan, Kau campur tangan dalam segala kehidupan mereka ya Bapa. Keluarga mereka Engkau campur tangan ya Tuhan, agar keluarga mereka selalu rukun dengan penuh cinta kasih, ada damai dalam kehidupan keluarga ya Tuhan. Olehnya Tuhan, Tuhan berkati keluarga daripada saudara-saudaraku ini yang menyaksikan video ini ya Tuhan. Tambahkanlah berkat daripada Engkau ya Bapa terhadap kehidupan saudara-saudaraku ini ya Tuhan. Bila ada persoalan-persoalan yang mungkin diperhadapi ya Tuhan, biarlah saudara-saudaraku kuat ya Tuhan, teguh ya Bapa yang baik, tetap setia, tetap bergantung kepada Engkau ya Tuhan, tetap berharap kepada Engkau ya Bapa, tetap mencari Engkau ya Tuhan, di saat-saat kesulitan diperhadapi, di saat-saat mengalami yang mungkin tidak mengenakan ya Tuhan. Olehnya Tuhan, Kau campur tangan ya Bapa buat saudara-saudaraku ini ya Tuhan. Bila ada juga saudara-saudaraku yang saat ini sedang sakit ya Tuhan, mari Tuhan ulurkanlah kesembuhannya Bapa, yang berada di rumah sakit, baik di ruangan ICU, di ruangan UGD, di ruangan-ruangan lain. Tuhan, Kau sembuhkan ya Bapa. Di dalam nama Yesus, biarlah Engkau jamah sakit saudara-saudaraku ini saat ini mereka dalam pembaringan, di dalam mereka sakit ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Saat hari ini sebelum kami beraktivitas ya Tuhan, kami serahkan segala kegiatan kami pagi, siang, malam. Biarlah Engkau menjaga kami, melindungi kami, dan menyediakan berkat bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan, yang bergantung dan berserah kepada Engkau ya Bapa. Inilah doa kami yang tidak sempurna ya Tuhan. Terimalah ya Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa kembali, saudara kasih dalam Tuhan.